Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, saya percaya pagi hari ini kita semua penuh sukacita. Sebagai ucapan syukur kita datang kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Allah begitu sempurna dalam hidup kita. Dari hari lepas hari tak henti-hentinya Tuhan terus memelihara dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh dengan syukur ya Tuhan, atas perbuatan-Mu yang ajaib, yang terus melindungi, memelihara, melingkupi, memberikan pertolongan di dalam hidup kami setiap detiknya, hingga kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena pertolongan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, pagi hari ini kami datang membawa hati dan pemikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami membuka hati kami selebar-lebarnya di hadapan-Mu. Kami rindu Roh Kudus Allah turun atas kami semua, sehingga kami boleh dipuaskan, kami boleh dilegakan, kami boleh dipulihkan. Terima kasih ya Bapak, sehingga kami pulang boleh membawa satu berkat-berkat yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat indah di dalam hidup kami. Oleh karena darah-Mu Yesus, Kau telah tebus kami. Dia sungguh indah, dia Yesus. Haleluya. Dia
Dia sungguh indah, dia adalah Yesus, jemaat Tuhan saudara untuk bangkit berdiri. segala suku bangsa di muka bumi ini. Luar biasa, Yesus.
Yesus yang begitu besar, maka ada pengampunan di dalam pribadimu ya Bapa. Ketika Engkau mengampuni Tuhan, Engkau bahkan mampu memberikan anaknya yang tunggal, memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh diselamatkan. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan boleh mengalir di dalam hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Yesus, kami rindu untuk terus memuji dan memuji, bersyukur dan bersyukur, karena tanpa pengorbananmu Yesus, kami akan binasa. Tanpa pengampunanmu Yesus, kami tidak akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, begitu mulia dan agung kasih-Mu mengalir di dalam hidup kami. Kami sering mendukakan Engkau, namun tangan-Mu terus terlurus kepada kami Yesus, untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan keselamatan bagi kami, supaya kami tidak binasa, namun beroleh bersama-sama bersama dengan Engkau di dalam kerajaan yang mulia, di mana Engkau tinggal. Terima kasih Yesus, dalam kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama
menjadi orang-orang yang beruntung, di mana kita memiliki Yesus sebagai Tuhan, Bapa, sahabat bagi kita. Sungguh kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang beruntung, di mana kita yang seharusnya binasa karena telah banyak melakukan dosa, namun oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita boleh disucikan, kita boleh layak datang kepada Yesus oleh karena pencurahan darah Yesus. Tanpa pencurahan darahnya, kita semua akan binasa. Sungguh kita bangga dan bangga, bersyukur dan bersyukur atas pengorbanannya yang begitu mulia, atas kasih-Nya yang tidak pernah mengingat-ingat akan segala pelanggaran kita. Sungguh kita bersyukur. Terima kasih ya Bapa, jikalau hari ini Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk mengucapkan syukur atas karya-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak bisa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, karena kami percaya jikalau kami di luar Yesus, kami akan semua binasa. Karena kami di dalam naungan sayap-Mu, kami boleh merasakan satu kedamaian, merasakan satu keselamatan yang dari Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami percaya firman-Mu yang hidup, firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti akan kasih-Mu yang begitu sempurna mengalir dalam hidup kami. Biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga boleh menjadikan berkat bagi siapapun juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan yang dari Allah turun atas hamba-Mu. Kami percaya Kau akan menyingkapkannya kata demi kata, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan, dan dalam ibadah kita pagi ini juga akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh ibadah kita, dan setiap kita semua menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Memberkati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki bulan Oktober. Tetapi saya masih ingin mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang sudah kita bahas kurang lebih 2 minggu ini, dari Injil Matius pasal yang ke-5. Dan hari ini saya akan memfokuskan pada ayat 14 sampai ayat yang ke-16 dari tema tentang terang dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. 2 minggu pembahasan tentang garam dan terang dunia telah mengarah kepada 2 tema penting.
Di dalam minggu yang pertama kita berbicara tentang fungsi dan menekankan tentang fungsi di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa sebagai orang yang menjadi milik Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang diminta oleh Tuhan untuk berfungsi. Sekalipun dalam sebuah kondisi kehidupan yang mungkin digambarkan atau dilihat tidak ideal. Itu yang pertama. Lalu dalam minggu yang kedua, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam kepada peran garam di dalam konteks membangun hidup berhikmat. Jadi titik berangkatnya kepada pemahaman tentang orang Yahudi yang sering memahami garam sebagai sebuah simbol dari kehidupan orang yang berhikmat. Dan dari situ kemudian kita mencoba mendalami gagasan tentang hikmat sebagaimana yang dipahami oleh Yesus maupun Injil Matius, di mana orang berhikmat adalah orang yang mau menjadi pelaku firman. Nah, pagi ini saudara, saya ajak saudara untuk memperhatikan metafor atau simbol dari terang ini lagi, tetapi mencoba untuk melihat dari sebuah tanggung jawab yang diletakkan kepada setiap orang percaya dalam konteks sebagai murid-murid Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana metafora terang dalam konteks pelayanan Yesus dan apa relevansinya bagi kita sebagai murid Kristus. Nah, beberapa kata kunci yang kemudian akan kita perhatikan di sini, saudara lihat, adalah kamu, terang, dan dunia. Kita akan fokus kepada beberapa kata itu dan kemudian menarik sebuah relevansinya atau hubungannya dalam konteks kehidupan kita. Saudara, ketika Yesus menyampaikan pernyataan di dalam Matius 5 ayat 14, saudara akan menemukan ungkapan yang Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau Yesus menyebut kamu, siapa? Kamu? Siapa yang disebut oleh Yesus dengan kamu? Kalau kita memperhatikan dalam konteks percakapan, jadi kalau membaca Alkitab kita lihat yang bagian sebelumnya atau bagian sesudahnya, saudara akan menemukan di dalam pemeriksaan ini bahwa konteks percakapan Yesus di sini merujuk kepada murid-murid Yesus. Jadi kamu yang dimaksud di sini adalah murid-murid Yesus. Nanti saudara bisa lihat di dalam bagian awal di dalam Matius pasal 5, di dalam perikop khotbah di bukit itu, saudara akan lihat bagaimana murid-murid kemudian naik ke atas bukit ketika orang banyak dan kemudian Yesus mulai berbicara kepada mereka. Jadi konteks percakapannya di sini adalah murid-murid Yesus. Saudara, komunitas murid itu dibentuk oleh Yesus sendiri. Dan apabila kita mencoba untuk memahami gagasan tentang murid, maka ide dari murid itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah tuntutan atau tujuan, di mana tuntutan dan tujuan itu tidak bisa dilepaskan dari diri seorang guru. Saudara lihat di situ. Jadi murid-murid dibentuk oleh sang guru bukan tanpa tujuan, dan tujuannya tidak lain adalah bagaimana seorang murid
dapat memiliki visi, dapat memiliki misi seperti yang dimiliki oleh sang guru. Jadi ada unsur mengikut, ada nilai untuk mencontoh, ada nilai untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh sang guru. Saudara bisa melihat referensinya dalam Matius 10 ayat 24-25 ketika Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada guru, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya, dan seterusnya. Ide tentang sama, ide tentang meneruskan, ide tentang mengikuti, itu melekat di dalam diri seorang murid. Jadi siapa gurunya, demikianlah nanti kurang lebih gambaran dari kehidupan murid. Karena sang murid menyerap, belajar, memahami apa yang kemudian disampaikan oleh sang guru. Nah, dalam kehidupan sebagai murid, saudara, mereka itu kemudian mendapatkan sebuah perintah atau mendapatkan sebuah gambaran sebagai terang dunia. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Muncul pertanyaan, apakah gambaran Yesus sebagai terang, murid-murid sebagai terang dunia, di dalamnya itu mengandung pesan, perintah, atau tidak? Ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, apakah ungkapan, statement, pernyataan bahwa kamu adalah terang dunia ini mengandung sebuah pesan imperatif di dalam, atau hanya sekedar sebuah gambaran saja? Saudara, nampaknya di dalam pernyataan kamu adalah terang dunia, pernyataan itu bukan hanya sekedar simbol, metafor, tetapi di dalamnya mengandung sebuah nilai imperatif atau perintah sehubungan dengan keberadaan terang. Ketika Yesus berkata kepada murid-murid, kamu adalah terang dunia, itu bukan hanya sekedar pernyataan bahwa kamu itu digambarkan seperti terang, bukan. Tetapi di dalam kesadaran sebagai terang ada sebuah perintah, ada sebuah pesan imperatif di dalam memahami diri sebagai terang dunia. Nah, sekarang kita mulai mencoba untuk memahami gagasan tentang terang. Kalau tadi kamu itu jelas adalah murid yang di dalamnya mengandung sebuah tindakan mengikuti, meneruskan, menjadi sama dengan guru. Sekarang kita perhatikan tentang terang. Ketika ide terang ini coba untuk kita masuki dalam konteks masyarakat abad pertama, maka kita akan menemukan sebuah pemahaman penting tentang terang. Apalagi di tengah masyarakat kuno masa itu, listrik nggak ada, masih sangat menggunakan alat-alat penerang yang sangat sederhana. Nah, ketika kita masuk di dalam konteks masyarakat kuno itu, saudara dapat melihat beberapa hal di dalamnya. Ketika Yesus berbicara kamu adalah terang, maka kita kemudian diajak untuk kembali kepada sebuah masa di mana orang menggunakan lampu atau pelita-pelita yang sangat kecil. Penerangannya sangat minim, tetapi sangat dibutuhkan ketika hari malam gelap, ataupun di dalam konteks kehidupan rumah yang serba tertutup. Terang atau lilin atau pelita yang kecil itu memiliki fungsi tersendiri yang memungkinkan semua orang dapat beraktivitas, entah itu dalam konteks pada malam hari atau dalam konteks-konteks di mana terang itu dibutuhkan. Ketika kita masuk lagi lebih dalam, tidak hanya pada aspek kehidupan sehari-hari,
sehubungan dengan lilin atau terang atau pelita itu, saudara akan menemukan sebuah pemahaman yang jauh lebih dalam. Bagaimana secara teologis kegelapan itu juga dihubungkan dengan persoalan realitas terang. Jadi terang itu dihubungkan dengan persoalan kegelapan. Misalnya saja di dalam kisah penciptaan, Allah tidak akan menciptakan yang lain sebelum Allah menciptakan terang. Guru-guru sekolah minggu jangan salah kalau menjelaskan hari pertama itu apa. Hari pertama yang diciptakan dalam Alkitab itu terang. Terang menjadi sebuah unsur yang paling penting di dalam kehidupan, dalam pandangan masyarakat. Tanpa terang tidak akan ada makhluk ciptaan lain yang kemudian dapat hidup. Kira-kira ide gagasannya seperti itu. Sehingga terang menjadi sebuah elemen penting di dalam kehidupan. Satu, kita lihat, kalau kita mencoba memahami konsep terang dari dunia kuno abad pertama atau dalam dunia kuno di kisah perjanjian lama, saudara akan melihat bagaimana terang itu menjadi elemen paling penting. Kemudian kita masuk lagi dalam gambaran yang lebih jelas dalam kehidupan nabi-nabi. Bagaimana terang itu dihubungkan dengan sebuah realitas kehidupan yang baik. Sementara lawannya kegelapan sering dihubungkan dengan sebuah realitas kehidupan dunia yang tidak baik. Gelap itu perlu ditransformasi. Suasana kegelapan itu perlu untuk diperbaiki. Demikian kalau kita misalnya membaca di dalam Yesaya. Sehingga kalau saudara melihat salah satu pesan penting dari kehidupan orang-orang pilihan Allah, umat Allah, adalah menjadi terang. Yesaya 42 ayat 6, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Terang dihubungkan sebagai bagian dari kualitas kehidupan yang dijanjikan oleh Allah, yang dilekatkan di dalam diri utusannya, sehingga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mengapa demikian? Tentu konteksnya dapat kita lihat bahwa dunia dipenuhi dengan kegelapan, sehingga ada sebuah panggilan dari Allah bagi umat untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, karena kehidupan bangsa-bangsa, kehidupan dunia sedang ada di dalam kegelapan. Jadi kita lihat mulai dari ide perjanjian lama, misalnya kitab Kejadian, sampai kepada kitab nabi-nabi, ada sebuah pemahaman teologis bahwa gelap itu sebagai sebuah realitas kehidupan yang tidak baik, menjadi simbol kehidupan yang tidak bagus, dan terang adalah sebuah gambaran dari sebuah kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Sampai sekarang mungkin saudara kita punya pemahaman yang kurang lebih sama dengan Alkitab, bahwa gelap seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang tidak baik, terang dengan hal-hal yang baik. Walaupun tidak harus selalu demikian. Kadang-kadang kita juga butuh gelap supaya tidurnya lebih nyenyak. Ya toh, terang-terang tidurnya tidak bisa. Bahkan mungkin dalam sisi kesehatan, orang yang tidurnya lampunya gelap itu lebih, kualitas tidurnya lebih baik. Jadi kalau mau melihat gambaran tentang gelap, ya dilihat-lihat. Jangan hantar promo semua gelap, ya bagus. Bahkan kalau kita melihat dari sisi yang lain, Tuhan menghadirkan terang bukan untuk sekedar sama sekali menghilangkan gelap. Sebab gelap itu nanti kemudian digambarkan sebagai malam. Malam adalah waktu perhentian. Jadi bayangkan kalau tidak ada malam, apa yang terjadi?
Kalau tidak ada gelap, apa yang terjadi? Saudara kerja terus. Gelap, malam menjadi sebuah batas di mana orang berhenti bekerja. Jadi ada ide-ide lain tentang gelap yang kemudian lebih positif kalau kita membaca teks. Tetapi secara umum, gambaran kegelapan itu seringkali dikonotasikan, dihubungkan dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara, kita kemudian masuk secara lebih khusus di dalam Injil Matius. Tadi saya tunjukkan tentang gambaran yang lebih umum. Di dalam Injil Matius ternyata ide tentang gelap yang kemudian dari situ Yesus berbicara tentang konsep terang juga merupakan sebuah ide yang diperhatikan di dalam Injil Matius, di mana pelayanan Yesus yang kemudian diteruskan oleh murid-murid itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman teologis tentang gelap yang negatif tadi. Di dalam Matius pasal 4 ayat 16, kita mundur sejenak. Saudara melihat bagaimana Matius mengutip pernyataan kitab Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Matius mengutip ini, ayat ini dari kitab Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Biasanya ayat-ayat ini kan dibaca kalau udah mau Natal, 2 bulan lagi Natal. Biasanya ayat-ayat ini muncul. Nah, ide tentang menjadi terang, sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Yesus kepada murid, ini tidak terlepas dari gambaran Yesus tentang dunia. Tidak terlepas dari perspektif Yesus melihat dunia. Tidak terlepas bagaimana Yesus memperhatikan kondisi dunia. Dan Injil Matius mengutip pernyataan Yesaya 9 ayat 1 untuk menjelaskan mengapa Yesus hadir, mengapa Yesus melayani. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 4 itu, saudara akan lihat gambarannya bahwa pelayanan Yesus yang dimulai dari ayat 15, 14, 15 itu muncul, itu hadir dari sebuah kesadaran tentang dunia yang gelap. Indikator kegelapan itu di dalam pasal 4 ini dapat terlihat misalnya dalam ayat 24. Saudara lihat. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, buruk, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Gambaran kegelapan itu dilihat di dalam sebuah realitas kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai kesengsaraan, penyakit, pengalaman-pengalaman buruk yang ada pada waktu itu. Dan kemudian dalam ayat 17 itu kemudian dikatakan sejak saat itu berita pertobatan dimulai. Jadi saudara lihat bahwa terang itu berkaitan dengan gelap. Dan Yesus melihat dunia, istilah dunia, terang dunia, itu tentu dipahami dalam konteks masyarakat pada waktu itu. Bahwa dunia ini dikuasai oleh Romawi. Dan yang ada di dalamnya adalah melarat, sebuah kondisi kehidupan yang tidak baik, sakit penyakit, penderitaan, sebagaimana yang ditampilkan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 24 itu. Jadi berdasarkan situasi kegelapan yang dilihat oleh Yesus, Yesus mulai memilih murid-muridnya, sehingga kemudian terbentuklah komunitas murid
pemahaman diri tentang murid tidak bisa dilepaskan pada akhirnya dengan persoalan tugas dan panggilan yang Yesus berikan kepada mereka. Konsekuensinya adalah bahwa jika pelayanan Yesus adalah penggenapan dari kehadiran terang, sebagaimana yang diungkapkan dalam Yesaya tadi, terang yang menghadirkan keselamatan, terang yang membawa pemulihan, maka konsekuensinya murid-murid yang kemudian dikatakan oleh Yesus, kamu adalah terang dunia, mereka juga terpanggil dalam sebuah tugas yang sama seperti Yesus. Murid-murid tidak bisa melepaskan dirinya dari kepengikutan kepada Yesus. Menjadi seorang murid Yesus tidak bisa melepaskan dirinya dari tanggung jawab untuk sama seperti Yesus. Nah, saudara, berdasarkan pemahaman ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat implikasi dari pemahaman tentang kamu adalah terang dunia. Jika pemahaman ini juga menjadi sesuatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari dia. Mengapa saya katakan begitu? Karena kita sebagai orang Kristen, kita juga adalah murid-murid Kristus. Kristen itu berarti para pengikut Kristus. Dan kalau kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka kita adalah murid-murid Kristus. Kalau kita murid-murid Kristus, maka pernyataan kamu adalah terang dunia yang hari ini kita baca bukanlah hanya sekedar sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid pertamanya, tetapi ini adalah sebuah pernyataan yang akan terus menggema dan akan terus digaungkan di sepanjang peradaban kehidupan manusia kepada setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kamu adalah terang dunia. Kalau begitu saudara, maka pemahaman kita tentang diri kita harus berubah. Sama seperti bagaimana murid-murid memahami dirinya dalam konteks pemahamannya bahwa Yesus adalah guru. Kita harus menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, dalam diri kita ini juga ada tanggung jawab. Ada sebuah tugas, ada sebuah panggilan mulia sebagai terang dunia. Ini harus ada dalam pemahaman diri. Mau kita berpikir situasinya ideal atau tidak ideal, saudara sedang membawa satu misi. Makanya tema kita itu adalah jalankan misi. Saudara memiliki misi yang terletak, melekat dalam diri pemahaman saudara sebagai orang Kristen. Jangan lupa. Kemana saudara pergi? Kemana saudara beraktivitas? Kemana saudara berbuat? Jangan pernah lupa dirimu adalah murid Kristus. Dan kalau sudah kerja atau kemudian beraktivitas kemana-mana, lupa identitasnya. Itu bahaya kalau lupa identitasmu sebagai murid Kristus. Kalau kau pergi, kau bekerja, kau berbuat, kau bergaul dengan orang, kalau Anda lupa identitas saudara sebagai murid Kristus, bahaya. Bahayanya apa? Saudara tidak akan melaksanakan panggilan Kristus itu dalam hidup. Karena hanya mereka yang ingat, hanya mereka yang sadar, hanya mereka yang selalu memahami dirinya sebagai murid Kristus yang akan terus melaksanakan panggilan itu dalam segala situasi kehidupan. Nah, dalam konteks kehidupan kita yang turun naik situasinya ini, saudara harus selalu ingat bagaimana kemudian kehidupanmu bisa terus menjalankan fungsi panggilannya. Kau harus ingat
bahwa kau milik Kristus. Kau milik Kristus. Dimanapun saudara berada. Mau bergaul sama siapa saja. Mau berteman dengan siapa saja. Mau beraktivitas dalam konteks apa saja. Ingat, engkau adalah murid Kristus. Tidak bisa lepas tanggung jawab itu. Jika engkau menyatakan, aku percaya kepada Kristus, di situ panggilanmu melekat. Di situ tugasmu melekat. Dan jangan pernah lupakan bahwa engkau adalah murid Kristus, di mana nilainya adalah kepengikutan, mengikut, belajar kepada Kristus, mau mengikuti, mau memahami, mau menjadi seperti Kristus. Nah, kita lihat ada dua implikasi. Yang pertama, memahami diri sebagai terang dunia dalam konteks murid Kristus mendorong kita untuk memiliki hati dan panggilan seperti Yesus untuk menghadirkan keselamatan bagi dunia. Di sini kita belajar dari Kristus. Seperti apa hati Kristus bagi dunia. Mata Allah itu tertuju kepada dunia. Mata Allah tertuju kepada sebuah kondisi kehidupan yang tidak. Dan ketika Tuhan melihat sebuah kondisi kehidupan yang tidak baik, hatinya tersentuh. Bukan untuk tambah ngobok-ngobokin, bukan untuk tambah ngaco-ngacoin, tetapi ketika melihat yang tidak baik, melihat situasi kegelapan, hatinya tersentuh. Nanti saudara lihat di dalam Injil Matius pasal 9, pasal 10, maka muncullah belas kasihan Yesus ketika melihat orang banyak seperti domba yang tidak bergembala. Hati Yesus muncul belas kasihan. Ini hati para pengikut Kristus. Ini hati yang ada di dalam diri orang percaya. Realitas dunia yang dihadapinya sedang kacau. Realitas dunia di mana ia ada sedang gelap. Dia tidak tambah recok-recokin. Dia tidak tambah bikin ribut di dalamnya. Udah sekalian aja lah. Mental orang percaya, mental pengikut Kristus itu adalah mental mentransformasi. Amin. Amin. Amin, saudara. Jadi kalau ada yang tidak bagus, entah di rumah, entah di mana, hati pengikut Kristus itu selalu rindu untuk membangun pemulihan, transformasi, perubahan. Tapi kalau melihat yang jelek, udah sisa aja sekalian jelek-jelek itu. Kita ini bukan milik Kristus. Kita bukan murid Kristus. Karena murid Kristus itu akan terdorong memiliki mental, memiliki visi, memiliki misi seperti gurunya. Ketika dia melihat situasi kegelapan, Yesus hadir. Dan Yesus mulai menyerukan, apa dikatakan? Berita pertobatan, pemulihan. Dari kata metanoi, itu juga bisa berarti sembuh dari gila. Kalau orang tidak bertobat, dalam definisi itu sama seperti orang gila. Pemulihan. Dan hati Yesus tertuju kepada situasi yang dia melihat sesuatu yang tidak baik. Hati Yesus itu adalah hati untuk mengubah, memulihkan. Hati untuk mentransformasi. Saudara baca di dalam kitab Injil, setiap Yesus bertemu dengan orang, kehidupan orang itu diubah, hidup orang itu ditransformasi. Yang jelek menjadi lebih baik, yang sakit kemudian disembuhkan. Dia ingin menghadirkan sebuah pemulihan. Nah, hati seperti ini yang harus dimiliki oleh murid-murid Kristus. Ketika kita mau menjadi terang dunia,
maka itu berarti sebuah panggilan untuk memiliki hati seperti Yesus. Karena terang itu mentransformasi kegelapan. Terang itu menghidupkan. Terang itu memulihkan. Terang itu membawa sebuah perubahan dari sebuah kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Hati terang itu seperti itu. Mengapa dia harus menjadi terang dunia? Karena dunianya gelap. Dia menjadi terang di situ. Dia menjadi faktor penentu untuk terjadinya sebuah perubahan. Kalau setiap pribadi kemudian memiliki mentalitas sebagai terang dunia, maka di dalam rumahmu itu sudah ada potensi-potensi transformasi kehidupan. Kalau setiap orang percaya, murid Kristus, menyadari bahwa dirinya terang, entah ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 di dalam rumah saudara, maka di dalam rumah itu sedang ada sebuah potensi untuk menghadirkan sebuah perubahan yang baik. Sudah ada, karena di dalamnya ada terang. Sekecil apapun terang itu akan membawa sebuah perubahan. Terang itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Tetapi itu hanya bisa terjadi kalau mereka menyadari bahwa aku sungguh-sungguh murid Kristus. Kalau kita menyadari aku murid Kristus, di dalam diriku melekat panggilan menjadi terang. Kalau tidak ada, saudara, ya tidak pernah ada potensi itu, perubahan, pembaharuan, transformasi di dalam. Kalau kemudian di dalam rumah bergerak kepada lingkup yang lebih besar, maka akan terjadi sebuah perubahan. Ini yang Yesus kerjakan. Mulai dari dirinya menghadirkan 12 murid. Dari 12 murid terus gerakan perubahan, transformasi kehidupan itu dimulai. Sejak zaman Yesus sampai nanti kedatangannya, gerakan perubahan itu terus terjadi. Dan itu dimulai dari Yesus, dimulai dari murid-murid dan terus bergerak. Dan saudara adalah murid-murid Kristus. Kita semua adalah murid-murid Kristus. Maka tanggung jawab kita pertama, kesadaran harus kita miliki. Ketika kita berkata bahwa kita adalah terang dunia, milikilah hati seperti Yesus yang adalah terang sejati. Sehingga ketika terang itu datang, dia memberi dampak yang luar biasa di tengah situasi kegelapan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita memahami bahwa aku murid Kristus. Dan kalau begitu saya mau belajar dari Kristus. Saya mau mengikut Kristus. Yang pertama. Yang kedua, saudara, implikasi dari panggilan kehidupan menjadi terang berarti mulai menghadirkan sebuah transformasi yang datang dari mempraktikkan kualitas kehidupan pertobatan untuk membangun dunia yang lebih baik dan sebagai pemandu kehidupan untuk menghadirkan sebuah perubahan. Perubahan ini akan bisa terjadi kalau setiap murid Kristus mulai mempraktikkan kualitas kehidupan pertobatan. Yesus menyampaikan berita pertobatan agar setiap orang hidup di dalam pertobatan. Tetapi murid Kristus yang mendengar berita pertobatan itu terpanggil untuk mempraktikkan kehidupan pertobatan itu. Karena tidak akan pernah terjadi perubahan, tidak akan pernah terjadi transformasi, tidak akan pernah terjadi pemulihan sampai pertobatan itu menjadi daging di dalam kehidupan manusia. Keselamatan, perubahan itu hanya akan terjadi kalau pemahaman tentang pertobatan itu menjadi daging atau terwujud dalam praktik kehidupan. Sama seperti kita memahami
bagaimana tubuh Kristus menjadi bagian dalam diri kita yang nanti sebentar kita lihat. Keselamatan itu ketika firman itu menjadi daging, ketika firman itu menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Di situ karya keselamatan itu. Karena setiap orang kemudian melihat kebenaran firman itu. Karena kemudian setiap orang sekarang tidak lagi menduga-duga seperti apa terang itu, seperti apa firman itu, seperti apa kehidupan itu. Karena ketika terang firman menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus, orang langsung melihat seperti apa sih kebenaran firman itu, seperti apa sih terang itu, seperti apa sih kehidupan itu, seperti apa sih kuasa kebangkitan itu, seperti apa sih roti kehidupan itu, seperti apa sih kebenaran itu. Karena semua itu julukan yang diberikan kepada Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang, akulah kehidupan, akulah roti hidup. Orang tidak lagi menduga-duga seperti apa sih kebenaran itu. Sebab kebenaran itu sudah terwujud menjadi daging dalam diri Yesus Kristus. Dan orang kemudian melihat, oh itulah kebenaran. Oh itulah kehidupan. Oh itulah jalan. Oh itulah terang. Oh itulah kebenaran. Kualitas pertobatan harus menjadi daging. Sama seperti apa yang Yesus lakukan dalam pasal 4 ayat yang ke-24 tadi. Dan Yesus mulai menyembuhkan, Yesus mulai memulihkan, Yesus mulai mentransformasi, Yesus mulai mengubah kehidupan kegelapan itu menjadi sesuatu yang nyata karena Dialah terang. Saudara dan saya murid Kristus. Saudara dan saya terpanggil bukan hanya sekedar memiliki hati Yesus, tetapi mulai mempraktikkan kualitas pertobatan untuk membangun kehidupan dunia. Sehingga orang tahu apa artinya bertobat. Bukan cuma sekedar apa yang disampaikan dengan mulut. Orang mengerti pertobatan. Apa itu pertobatan? Itu seperti yang ia buat. Apa artinya pertobatan? Itu seperti yang ia lakukan. Apa artinya pertobatan? Itu yang telah mengubah kehidupan. Inilah yang kemudian dinyatakan oleh Yesus, bahwa kehidupan terang dunia itu seperti kota yang terletak di atas gunung yang tidak dapat disembunyikan. Itu pernyataan yang mungkin lebih tepat. Kota yang di atas gunung tidak bisa disembunyikan, tidak bisa tersembunyi. Pasti kelihatan, pasti terlihat, pasti nyata. Apalagi di tengah kesadaran bahwa terang itu dibutuhkan, orang pasti akan melihat. Orang tidak hanya akan melihat seperti yang Yesus katakan, tapi orang kemudian akan mengikuti dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika engkau menghadirkan terang, tidak usah perlu kau tunjuk-tunjukkan, kau akan terlihat. Karena kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mau disembunyikan kayak apapun tidak akan bisa. Tidak dapat disembunyikan. Biarkanlah orang melihat terang. Biarkanlah orang melihat perbuatan dan memuliakan Bapamu di surga. Karena apa yang kita perbuat adalah kebutuhan dunia. Jadilah murid-murid Kristus yang menjadi terang. Karena engkau memiliki hati Kristus dan mempraktikkan panggilan kehidupan pertobatan di mana kita. Mari kita dagingkan, mari kita jadikan, wujudkan kebenaran, kualitas kehidupan pertobatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan.
Siapkanlah roti dan anggur di tangan saudara. Kita akan menyanyikan pujian salibnya salib. Salibnya salib, salibnya salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengan sungguh-sungguh salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, salibnya teramat mulia, salibnya, salibnya teramat mulia, oh dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk mohon penyucian dari Tuhan sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, siang ini kami datang kepadamu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang hadir beribadah pada saat ini, kami sudah mendengar firman bagaimana kami harus mendagingkan kebenaran itu di dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami terbatas. Kami sadar bahwa seringkali kami gagal. Kami sadar bahwa kadangkala kami tidak sepenuhnya memahami kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Namun hari ini kami ingin kembali menghidupkan kesadaran pemahaman itu. Dan tidak hanya sampai di sini, kami ingin menggenapkan kebenaran itu di dalam hidup kami. Kami butuh kekuatan daripadamu ya Tuhan. Kami butuh roh-Mu Kristus untuk menguatkan kami, agar kami sadar bahwa kami adalah murid-murid Kristus, bahwa kami harus mewujudkan kebenaran Kristus, kehidupan pertobatan itu dalam hidup kami. Dan hari ini bersama dengan tubuh dan darah yang akan menyatu di dalam kehidupan kami, kami ingin membangkitkan kembali karya Kristus dalam hidup kami. Kami ingin terus melihat bagaimana kualitas pertobatan kami ditumbuhkan. Kami percaya bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan. Kekuatan itu hadir bersama-sama dengan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami.
baik melalui perjamuan Tuhan dan karya Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, sucikan, kuduskanlah hati dan pikiran. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah. Biarkanlah kami menjadi pribadi yang disucikan, dan kami melihat berkat dari perjamuan Tuhan bagi kami. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang sengaja kami berbuat maupun tidak sengaja, ampunilah. Kami mohon pengudusan dari Tuhan ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan berkat bukan kutuk dari peringatan tubuh dan darah. Berkati hamba-Mu yang akan melayankan pelayanan perjamuan Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan hamba-Mu, agar kami berlayak untuk melayankan pelayanan perjamuan Tuhan. Berkati roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus, agar menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Semua sudah menerima roti dan anggur? Kalau saudara sudah menerima roti dan anggur, angkatlah roti dan anggur di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat atas kita. Makanlah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Siapkan cawan anggur di tangan kanan saudara. Angkatlah cawan anggur di tangan kananmu dan dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat atas kita. Minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami dilayakkan menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus, yang kami percaya mengandung kuasa Allah bagi kehidupan kami. Di dalamnya kuasa Allah turun atas kami, sehingga setiap kehidupan kami yang adalah murid-murid Kristus dapat dengan sungguh-sungguh mewujudkan kehendak Kristus dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan kualitas pertobatan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang menjalankan visi dan misi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah datang. Mereka yang mungkin datang dalam suasana kegelapan, kekacauan, sakit penyakit dan sebagainya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, segala kelemahan tubuh, sakit penyakit dipulihkan oleh Tuhan.
Mujizat dan karya Allah dinyatakan oleh Tuhan. Berkarya bekerja atas kami semua. Sehingga kami boleh dikuatkan. Kami boleh disembuhkan. Kami boleh dipulihkan. Karena Kristus ada di dalam kami. Dan kami menjadi penerus-penerus berita itu. Berita pertobatan, berita pemulihan, berita transformasi. Dan itu semua dimulai dari hidup kami pribadi, lepas pribadi. Terpujilah Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima segala berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Satu firman Tuhan yang luar biasa. Kita sudah diberkati secara rohani. Dan satu hal lagi bahwa Tuhan sudah memberikan berkat limpah untuk kita. Saatnya kita memberikan persembahan. Haleluya. Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas cinta kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pengampunan Tuhan Yesus, buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menindaklanjuti akan setiap kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Karena kami sadar bahwa pribadi kami adalah suratan-suratan Kristus yang hidup dimanapun kami berada Tuhan.
itu akan nampak setiap perilaku kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus Allah boleh tertanam di dalam hati kami, dalam setiap langkah-langkah kami, biar kami boleh mencerminkan karakter-karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau akan pakai lebih luar biasa lagi Bapa. Pengurapan-Mu, kuasa-Mu terus turun atas hamba-Mu, menjadi saluran berkat dimanapun berada. Boleh memotivasi, memulihkan mereka yang letih lesu, mereka yang terbeban berat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, terima kasih biar itu guna pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya untuk jemaat Makedonia. Siapapun Tuhan Yesus yang mengemban persembahan, Kau berikan tanggung jawab, Kau berikan kejujuran Bapa, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta sepekan ibadah di gereja ini. Ibadah Rabu ditiadakan karena ada rapat pengurus gereja. Kemudian ibadah youth tanggal 7 Oktober 2022. Worship leader sebagai Saudari Sabrina. Firman Tuhan Bapak Gembala. Saya undang untuk semua muda-mudi supaya datang pada ibadah muda-mudi pada hari Jumat. Saya percaya dalam setiap ibadah ada kuasa Allah, ada berkat-berkat Allah yang akan Tuhan berikan. Amin. Ibadah Minggu tanggal 9 Oktober 2022, worship leader Saudari Mas Buala, singernya Saudari Mbak Dani, pemusik seperti biasa Bapak Gembala dan tim. Haleluya. Ibadah sekolah minggu seperti biasa setelah ibadah raya akan ada sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang masih mempunyai anak-anak SD atau TK supaya dibawa untuk sama-sama ibadah sekolah minggu. Tanggal 9 Oktober worship leader Saudari Friska, firman Tuhan Ibu Adiguna. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ini. Bila itu boleh kita lakukan bersama-sama. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kita alami selama hidup kami, yang tak henti-hentinya mengalir bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Mari kita berdoa. Segala syukur, pujian, terima kasih kami naikkan kehadirat Tuhan yang baik, yang mengasihi dan mencintai kami semua, yang olehnya kami dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau, dan biarlah nama-Mu ditinggikan terus dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, karena hanya Tuhan yang layak untuk terima segala-galanya. Tuhan, di akhir ibadah ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua. Kami mohon tangan berkat kiranya turun atas kami sekalian.
menyertai langkah hidup kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati pendidikan anak-anak kami, baik di sekolah maupun di bangku kuliah. Terlebih kesehatan kami di sepanjang minggu yang kami jalani, kiranya tetap terjaga dan terpelihara oleh berkat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin pada hari ini tidak dapat beribadah bersama dengan kami. Engkau kiranya juga melawat mereka, Engkau kiranya juga menolong mereka, bahkan memulihkan kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Engkau memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa bagi jam-jam ibadah yang sudah kami tetapkan, Engkau kiranya yang memberkati, sehingga segalanya berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah kearifan, hikmat dari Tuhan turun atas mereka untuk membimbing, memimpin, dan mengayomi kehidupan bangsa ini, sehingga bangsa ini senantiasa menjadi bangsa yang hidup di dalam kebaikan dan kemakmuran Tuhan. Berkati tetangga kanan kiri depan belakang kami, dan pakailah kehidupan pelayanan kami di sini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai, tuntun kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Turunlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.